Halo teman-teman, selamat datang di YouTube kanalku Isti. Mau bahas soal HP lipat Jepang nih yang sering muncul tuh di anime-anime atau di drama atau apa-apa yang soal Jepang gitulah. Jadi ini dia penampakan HP-nya ya, polos, nggak ada kamera, di kanan kosong, kiri kosong, hanya untuk gantungan. Di bawah ada lubang charger Type C, di belakang polos. Inilah tombolnya ini agak banyak dan kita orang Indonesia tuh nggak familiar ya tombol-tombol yang seperti ini. Di paling bawah ini ada 3 tombol tambahan. Jika dimasukkan daya, maka indikator yang tadi ada di bagian atas akan menyala berwarna merah. Dan ini adalah beberapa hal mengenai ponsel ini. Androidnya Android versi 10 ya, lumayan lah. Dan ini beberapa menu, dan beberapanya itu tidak dapat digunakan kecuali di Jepang karena di HP ini di Indonesia, jadi tidak semua bisa berfungsi. Oh ya, HP ini hanya bisa digunakan untuk WiFi ya, karena Docomo tidak support di Indonesia. HP ini tidak punya Google Service, jadi semua aplikasi-aplikasi apapun yang ada hubungannya dengan Google, YouTube dan kawan-kawannya tidak kompatibel teman-teman ya. Jadi hanya ada beberapa aplikasi yang bisa diinstal, dan cara menginstalnya pun ada semacam APK Store gitu, namanya Aurora Store. Ada beberapa aplikasi yang dapat kita install ya, tapi ada juga beberapa aplikasi yang tidak dapat kita install karena tidak support dengan Google tadi. Ada beberapa aplikasi yang memang wajib menggunakan Google Service. Contohnya ini aplikasi X ini ya, tidak bisa diinstal, jadi langsung ada pemberitahuan bahwa aplikasi ini tuh tidak kompatibel. Sebenarnya ada banyak yang bisa diinstal, cuma banyaknya yang kita butuhnya pas menggunakan Google Service ya. Ya, meskipun HP ini tidak sepowerful itu, dia masih dapat menjalankan beberapa aplikasi-aplikasi yang esensial untuk media sosial gitu ya. Jadi kita bermedsos santai, menjalankan Facebook dengan lancar ya, masih tergolong lancar. Pulang guys, akhirnya guys. See you Tangerang. Bisa juga untuk menjalankan Instagram, cuma karena saya tidak punya akun ini, jadi ya begini saja. Ada juga browser ya, paling Opera Mini, bisa untuk membuka beberapa hal-hal yang mungkin kita mau cari. Facebook mungkin. Lancar-lancar saja ya, dimana-mana aja jogetnya cewek ya. Jadi HP ini tuh agak unik dan aneh juga ya. Jadi untuk scrollingnya itu ada 2 cara, dengan menggunakan kursor, bisa diarahkan ke atas atau ke bawah, dipentokin ya, atau dengan cara mengklik pad yang tengah, tombol tengah, diklik lalu ditahan, lalu kita bisa tekan panah ke atas untuk scroll. Telegram juga bisa dijalankan di HP ini, karena saya tidak punya akun Telegram lah.
ternyata HP ini mampu juga menjalankan aplikasi Tumblr ya, meskipun tidak populer ya di kalangan teman-teman. Dan yang paling penting adalah WhatsApp, WA. Tapi karena HP ini tidak punya kamera, jadi HP ini hanya bisa menggunakan voice call saja. Webtoon untuk sekedar baca-baca ringan komik sepertinya bisa lah ya. Scrollingnya sama seperti yang tadi, dengan cara arahkan panah ke bawah tapi ditahan terus, atau dengan cara diklik lalu ditahan. Dan aplikasi video-video pendek yang tidak lain tidak bukan adalah, apalagi kalau bukan TikTok ya, siapa yang nggak punya TikTok sekarang. Ini untuk scrolling masih lancar, meskipun ini TikTok yang digunakan untuk HP ini TikTok Lite saja. Ini gede banget loh besi-besi. Lalu untuk suara dari HP ini ya nggak besar-besar banget, suaranya itu agak cempreng, nggak ada bass-bassnya. Dan itu HP ini nggak ada tombol volume ya, jadi kita memerlukan aplikasi tambahan untuk shortcut, button remapper, dan kombinasi di sini ada 3, seperti kelihatan di sini ya, 3 paling bawah. Nah, seperti inilah contohnya, 0, 1, lalu 3, dia akan naik. Screenshot. Jadi untuk mengetik di HP ini tuh ya kurang lebih sama seperti HP Candy Bar yang kita tahu pada umumnya, yang di Indonesia itu sama saja. Nah, itu dia, HP ini tuh sebenarnya menarik pas di genggaman, dan juga HP ini tuh bisa menjadi alternatif pilihan oleh siapapun kita, siapapun kalian sudah bosan bermain dengan HP, atau kita menjadi tidak produktif karena terlalu banyak doom scrolling TikTok sejam, 2 jam, 3 jam, tidak terasa begitu kan. Jadi kita di real life atau di dunia nyata itu kita tidak produktif.
menghambat kita dalam mengerjakan apapun. Kita jadi procrastinating terhadap hal apapun pekerjaan kita selalu menunda-menundanya. Jadi meskipun HP ini saya gunakan sebagai secondary phone, tapi nggak masalah ya. Dan untuk menggunakan HP ini tuh rasanya tidak nyaman. Jadi misal saya mau mengakses ini itu seperti agak susah. Saya scrolling karena layarnya ini kecil, jadi saya rasa ini tidak bisa membuat saya nyaman dan bertahan lama. Jadi kalaupun saya mencoba untuk melakukan scrolling atau berselancar lah di dunia maya, di sosmed, itu pasti tidak akan memakan waktu yang lama ya. Meskipun saya punya HP primary, cuma saya memaksakan diri untuk memakai HP yang ini. Saya juga sebenarnya sudah memikirkan bahwa saya sudah malas mengikuti perkembangan mengenai ponsel sekarang ya, terutama yang flagship atau yang kameranya seperti boba ataupun kompor gas. Itu saya sudah muak dengan semua desain-desain yang sangat tidak berkelas dan tidak estetik. Saya cuma butuh HP yang sederhana, bisa fungsi esensial, setidaknya untuk menghubungi orang-orang kerabat saya ataupun relatif saya gitu. Saya juga membeli HP ini ya sekitar 900.000 ditambah dengan pajak masuk, jadi sekitar 1.100.000-an lah. Tapi saya rasa ini cukup worth it. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya bahas. Terima kasih sudah berkunjung. Sehat selalu.